Bayangin, ada orang yang super kaya, terpandang, punya keluarga berpengaruh, tapi namanya justru diabadikan dalam kitab suci sebagai contoh kebinasaan. Bukan karena miskin, bukan karena bodoh, tapi karena sombong, benci kebenaran, dan memusuhi dakwah. Kenapa sampai segitunya? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Abu Lahab sampai kisahnya jadi pelajaran sepanjang zaman? Yuk, kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di Kisah Channel, tempat kita menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam, Al-Quran, hadis, dan teladan para ulama. Dengan bahasa santai yang mudah dipahami, tapi tetap bermakna dalam. Sebelum mulai, semoga kalian yang menonton hari ini diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, hati yang tenang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kisah hari ini. Di masa awal dakwah Islam di Mekah, ada seorang pria yang hidupnya bisa dibilang paket lengkap, terhormat, kaya, punya pengaruh, dan berasal dari keluarga terpandang. Namanya dikenal luas di kalangan Quraisy. Ia adalah paman Nabi sendiri. Namun, sayangnya, bukan sebagai pendukung, melainkan sebagai penentang paling keras. Kita mengenalnya sebagai Abu Lahab. Namanya bukan sekedar tercatat dalam sejarah, tapi bahkan diabadikan dalam Al-Quran melalui surah Al-Lahab. Dan jarang sekali seseorang disebut begitu jelas sebagai peringatan dalam kitab suci. Ini bukan cerita biasa, ini tentang bagaimana kesombongan bisa menutup mata dan bagaimana keluarga bisa ikut terseret karena pilihan sikap. Ketika Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, beliau mengajak masyarakat menuju tauhid, menyembah Allah semata. Ajakan ini sederhana, tapi mengguncang tatanan sosial saat itu. Karena berarti meninggalkan tradisi nenek moyang, berhala, dan kebanggaan palsu. Saat Nabi mengumpulkan kaumnya dan mengingatkan mereka, Abu Lahab justru bereaksi keras. Ia marah, menghina, bahkan mencaci. Dalam bahasa remaja sekarang, bukannya support keluarga sendiri, dia malah jadi haters nomor 1. Dan dari situlah turun surah Al-Lahab yang menjadi teguran keras. Bahwa kekayaan dan usahanya tidak akan berguna baginya. Bahwa ia akan mendapat balasan atas sikapnya. Pelajaran pertama langsung kena banget. Status sosial bukan tiket keselamatan. Abu Lahab sangat bangga dengan hartanya. Ia merasa uang dan pengaruh bisa menyelesaikan segalanya. Padahal dalam banyak ayat Al-Quran, Allah sudah mengingatkan bahwa harta hanyalah titipan. Bahkan dalam hadis juga dijelaskan bahwa manusia sering tertipu oleh dunia. Para ulama sering memberi nasihat, harta itu seperti alat. Kalau dipakai untuk kebaikan, jadi berkah. Kalau dipakai untuk kesombongan, malah jadi beban. Abu Lahab memilih yang kedua. Dan ini relatable banget di zaman sekarang. Kadang orang merasa follower banyak, saldo aman, gaya hidup wah, lalu lupa rendah hati. Padahal semua itu bisa hilang dalam sekejap. Yang bikin kisah ini makin tragis, istrinya juga ikut dalam penentangan. Ia dikenal menyebarkan kebencian dan mengganggu dakwah. Dalam surah Al-Lahab digambarkan sebagai pembawa kayu bakar, simbol dari menyulut permusuhan. Ini menunjukkan satu hal penting. Lingkungan keluarga punya pengaruh besar. Ulama sering bilang, kalau pasangan saling mendukung dalam keburukan, kerusakan jadi double. Kalau saling mendukung dalam kebaikan, pahala juga double. Makanya, memilih lingkungan itu penting banget. Keluarga Abu Lahab menjadi contoh bahwa hubungan darah tidak menjamin hidayah. Dekat dengan Nabi secara keluarga, tapi jauh secara hati. Ini jadi pengingat kuat, keimanan itu pilihan pribadi. Banyak ulama mengingatkan muridnya, jangan merasa aman hanya karena lingkungan baik, tetap harus berusaha memperbaiki diri. Karena yang dinilai Allah bukan latar belakang, tapi amal. Dalam kisah para ulama, ada cerita tentang seorang guru yang berkata pada muridnya, kesombongan itu seperti debu di mata. Sekecil apapun membuatmu tak bisa melihat kebenaran. Abu Lahab melihat dakwah Nabi, tapi tidak benar-benar melihat. Yang ia lihat hanya ancaman terhadap statusnya. Padahal kebenaran ada di depan mata. Ini pelajaran untuk kita juga. Kadang ego bikin kita susah menerima nasihat. Kalau dipikir-pikir, kisah ini bukan cuma sejarah, tapi cermin. Hari ini kesombongan bisa muncul dalam bentuk lain. Pamer harta, merendahkan orang, menolak kebenaran karena gengsi. Padahal nilai seseorang bukan dari apa yang dimiliki, tapi apa yang dilakukan.
Dan kisah keluarga Abu Lahab mengingatkan, kesalahan sikap bisa berdampak panjang. Berbeda dengan kisah kelam itu, Islam selalu membuka pintu harapan. Banyak hadis mengajarkan, siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Para ulama juga menekankan, yang penting bukan masa lalu, tapi arah langkah ke depan. Selama kita mau belajar, berubah, dan memperbaiki diri, selalu ada jalan. Sahabat semua, dari kisah keluarga Abu Lahab, kita belajar, harta dan status bukan jaminan keselamatan. Kesombongan bisa menutup hati dari kebenaran, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi jalan hidup. Iman adalah pilihan pribadi. Rendah hati jauh lebih berharga daripada kebanggaan dunia. Jangan sampai kita punya segalanya, tapi kehilangan arah. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh hikmah hari ini di Kisah Channel. Semoga cerita ini bukan hanya jadi tontonan, tapi juga pengingat untuk kita semua agar tetap rendah hati, menjaga iman, dan membangun keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.